Diskon 15% asuransi kecelakaan Motion Share Safe. Download Motion Insure sekarang. Setelah berjibaku dalam sidang harta gono gini yang berlangsung alot, akhirnya Alif Hedi Nur Maulid, mantan suami pedangdut Janita Janet, bisa bernafas lega. Gugatan harta bersama yang dilayangkannya pada Juli tahun lalu akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim. Alif memang hanya mendapat 1/4 dari aset berharga yang terkumpul selama pernikahan dengan Janet. Tapi menurut Marlon Sius Siahalaho, kuasa hukumnya, hal itu sudah membuktikan bahwa majelis hakim tak menutup mata pada peran Alif sebagai suami sekaligus manajer Janet. Tapi benarkah Janet tak puas mendapatkan 3/4 dari harta gono gini yang dimilikinya? Hasilnya sih memang di dalam putusan hakim tadi itu sesuai dengan harapan kita, gitu kan? Ya. Jadi si penggugat hanya mendapatkan 1/4 bagian dari 6 yang diajukan, hanya 4 yang masuk di harta gono gini. Alhamdulillahnya pembacaan putusan ya terhadap gugatan gono gini yang diajukan oleh Mas Alif terhadap Mbak JJ. Jadi untuk putusannya sendiri, amarnya itu mengadili gugatan penggugat untuk mengabulkan gugatan penggugat itu untuk sebagian, menyatakan dari harta-harta tersebut Mas Alif memperoleh bagian 1/4. Mengenai hasilnya, saya sudah menerima kabarnya dan itu yang pasti akan saya bicarakan dulu dengan lawyer langkah selanjutnya, karena memang dari pihak tergugat masih ada ketidakpuasan dengan hasilnya. 2 minggu pasca resmi bercerai dari Janet, Alif memang ngotot memperkarakan rumah, apartemen, dan mobil mewah yang dikuasai Janet. Sebab saat hengkang dari rumah Janet, Alif hanya membawa pakaian dan motor gede yang ditungganginya. Padahal selama menjadi manajer, Alif turut mengantarkan kesuksesan Janet. Hanya saja, peran Alif sebagai manajer dan kepala keluarga seolah ingin dilupakan oleh pelantun lagu di Reject itu. Janet mengklaim dirinya sebagai mesin uang keluarga, termasuk menghidupi orang tua Alif. Lalu benarkah Janet akan mengajukan banding karena tak rela berbagi harta dengan mantan belahan hatinya itu? Sidang gono gini ini adalah kemauan dari pihak Janita Janet. Jadi saya hanya melaksanakan apa yang dia suruh. Dia menyuruh saya untuk maju ke sidang gono gini. Kemudian dia ternyata ya saya juga jadi paham sekarang bahwa ini adalah sebagai cara untuk menjatuhkan nama saya, untuk menghancurkan saya. Jadi memang saya juga menyesali ini gitu kan, karena mungkin dia sudah melupakan apa yang sudah saya lakukan untuk dia selama ini. Saya udah menemani dia dari nol, bekerja untuk dia dari nol, mengorbankan jiwa dan raga saya untuk karirnya seorang Janita Janet. Tapi mungkin ya dia sekarang sudah bahagia dengan hidupnya yang baru. Sedih aja kan, selama ini yang saya sedihkan tuh itu, kok saya dibiarin nyicil sendiri, dibiarin beli sendiri. Tapi ketika terjadi perceraian gini, dia tiba-tiba kayak ngerogotin, wah kesempatan nih, mumpung ada peraturannya harta bisa dibagi 2, walaupun siapapun yang kerja, ya udah dah, saya ikut aja dengan kepedean itu. Nah itu yang pengen saya luruskan, dan mudah-mudahan ini bisa membuka mata batin siapapun. Saya di sini cuma pengen apa yang menjadi hak seseorang atas kerja kerasnya. Kalau saya ngasih bisa aja, seikhlas saya, tapi ya saya nggak bisa dipaksa seperti itu, apalagi itu keringet ya, taruhannya nyawa lah kasarnya ya, kita kerja keluar kota buat ngumpulin ini semua gitu. Saat dimanajeri Alif, Janet sempat ditahbiskan sebagai pedangdut pendatang baru terbaik 2013. Honornya berkali lipat dari yang diterimanya saat berduet dengan Gina Yobi dalam duo Racun. Dari kelas pedangdut Pantura, Janet naik kelas menjadi salah satu pedangdut papan atas. Hidupnya pun berubah dalam sekejap. Ia mampu membeli apartemen, rumah dan mobil mewah, bahkan mendirikan studio musik sendiri. Dulu ia begitu memuja Alif sebagai suami yang nyaris sempurna.
Tapi setelah bercerai, ia justru menuding Alif melakukan penggelapan uang senilai ratusan juta. Tidak main-main, Janet sudah melaporkan dugaan penggelapan itu ke Polres Bekasi pada Oktober tahun lalu. Dan sekarang, genap setahun setelah laporan penggelapan itu dilayangkan, Janet harus sabar lantaran berkas laporannya seolah mentok di tingkat penyidikan. Lalu benarkah dengan dukungan sejumlah pengacara dan Danu Sofwan, suami keduanya, Janet akan mendesak Polres Bekasi agar segera menjadikan Alif sebagai tersangka? Yang pasti ini sidang Gonogini karena dia udah tuntutkan ke saya, ayo tanggung jawab. Kalau saya bisa tanggung jawab karena semua aset yang saya punya atas nama saya dari rekening saya dan semuanya ada gitu. Kemarin dari persidangan datang ke rumah ngelihat buktinya, bukti fisiknya, rumahnya ada nggak, mobilnya ada, semua ada, nggak saya jual. Saya terima aja, silahkan, itu kan hak setiap warga negara untuk melaporkan apapun yang menjadi permasalahan. Saya hanya akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Karena memang mungkin ya namanya manusia tidak ada puasnya ya, mungkin dari pihak tergugat juga belum puas untuk menjatuhkan saya, untuk membuat saya lebih terpuruk gitu kan. Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dituntut 5 bulan rehabilitasi dalam kasus narkoba yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin siang. Anji yang mengikuti jalannya sidang via Zoom dari RSKO Cibubur cukup syok mendengar putusan itu. Pasalnya Anji berharap dituntut hukuman ringan di bawah 5 bulan, mengingat ia ingin segera bebas agar bisa berkarya lagi. Saya meminta kepada Yang Mulia Hakim untuk memberikan dengan hukuman dan tuntutan yang sudah disampaikan oleh sebagai jasa penuntut umum supaya saya bisa cepat segera keluar dan juga bisa berproduktif kembali dan juga bisa menghidupi keluarga saya kembali serta yang lain yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Sekali lagi saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi dan diri saya. Ya, tadi mungkin rekan-rekan sudah mendengar bahwa tuntutannya sudah kami bacakan, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hasil keterangan ahli bahwa yang bersangkutan, ini terdakwa NJ, kami tuntut dengan rehabilitasi selama 5 bulan di RSKO. Karena tak menggunakan jasa pengacara, sidang tuntutan Anji berlangsung singkat. Anji yang terancam 12 tahun penjara karena terbukti mengonsumsi dan menguasai ganja seberat 30 gram yang ditemukan di studio miliknya di kawasan Cibubur 11 Juni lalu. Hanya saja, Anji mengaku sebagai pemakai, bukan pengedar barang haram itu. Itu sebabnya Anji berharap pada sidang putusan yang digelar minggu depan, Anji berharap majelis hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan JPU. Itu hak dari terdakwa untuk melakukan pembelaan. Intinya kami tetap pada tuntutan kami. Keterangan yang ada dan pendapat dari dokter yang dia sebagai ahli yang menyatakan bahwa dia juga sebagai penyalahguna, ya kan? Dan di ketentuan undang-undang narkotika juga bahwa penyalahguna itu wajib untuk direhabilitasi.